Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim tasliman bi qadri azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita ditakdir oleh Allah bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama, hadir di majelis dzikir, majelis ilmu, masjid sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semua ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi seluruh yang menyaksikan pengajian ini. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasala fi sholih bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin wa bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pada berikutnya kita niati biniati liridha ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali rafi darajat fid dunya wal akhirah wali ghufrani jami dzunub wal khotoya wali satri jami zallat wal uyub al asrar bisitrikal jamil wali ulumin nafi'a al mubarakah wali satri jami zallat wal uyub al asrar wali taisiril umur kuliah fitin wa dunya wal akhirah wali qadai jamil hajat min hawaijiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Wijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang paling terakhir kita niatkan tawasul mengirimkan doa Fatihah kepada semua guru-guru kita, khususnya semua mu'alif pengarang kitab ini, Fihusu Habib Zain bin Ibrahim wa jamil aulia wal ulama yang nama-namanya disebutkan dalam kitab ini, yang ceritanya disebutkan dalam kitab ini, dan seluruh guru-guru kita, wabil khusus jami'i aulia Indonesia, jami'i aulia tis'ah wa jami'i masyaikhina sidakiri awalan akhiran Said Sulaiman kemun wa kemahalik Abu Dharin ke Nur Hasan bin Hatim ke Baridalan wa ke Abdul Audim bin Nur bin Ibrahim Dal Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Ahmad Khalil Nawi Suraj Millati wa Tinawi Sa'dua Nawi ke Hasanan wa ke Muhammad Al-Bakir ke Abdul Alim bin Abdul Jalil Haman Nawi Abdul Jalil bin Marmar Hafid bin Miyaya Imamun Al-Mahdi Muntadhar Sulim wa Furi Mazwaj Mudurat Milimbadim Ajmain. Dan kepada semua kedua orang tua kita, semua mbah-mbah kita, semua guru-guru kita, semua santri dan murid kita, semua sahabat kita, semua
anak-anak dan keturunan-keturunan kita semua, istri kita, semua kerabat kita, famili kita, semua tetangga kita, semua saudara kita, ala dini atau ala kunatin sholihah, wa maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum warfa' darajatim fil jannah. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir akan membacakan kitab Fawaidul Mukhtarab bab Ar-Rahmah bil Hayawan, kasih sayang terhadap binatang, makhluk Allah yang berupa binatang, makhluk yang hanya diberi hawa nafsu sama Allah tapi tidak diberi akal. Kalau malaikat makhluk yang hanya diberi akal tapi tidak diberi hawa nafsu. Kalau manusia diberi akal sekaligus diberi nafsu. Kalau binatang ini hanya diberi nafsu, malaikat hanya diberi akal, manusia diberi dua-duanya. Makanya manusia yang derajatnya tinggi karena ketakwaan dan keimanannya akan lebih tinggi derajatnya, melebihi derajatnya malaikat. Ketika manusia itu bejat, jahat, ahli maksiat, maka kebejatannya, kerendahan derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu Fakir akan membacakan beberapa kisah para ulama, para hamba Allah yang soleh, para kekasih Allah di dalam menyikapi hidupnya ketika bertemu dengan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Insanul Kamil, dakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala kaumin. Suatu saat diceritakan Nabi pernah masuk menjumpai kaum, komunitas masyarakat, wahum wukufun ala dawab lahum warawahilah. Mereka sedang duduk di atas kendaraan-kendaraan yang mereka tunggangi. Zaman dulu kalau bilang kendaraan itu bisa jadi kuda, bisa jadi onta, bisa jadi kerbau, sapi, bisa jadi keledai. Zaman dahulu orang kan sering naik kendaraan hewan, masih belum ada sepeda motor, masih belum ada mobil. Jadi ketika di kitab bahasanya dawab atau rawahil, kendaraan ya, kalau diterjemah bahasa sekarang dawab, rawahil itu, rohila ataupun dabah itu yang dimaksud adalah kendaraan binatang. Tapi umumnya kalau kendaraan perang itu kuda atau onta. Tapi kendaraan sawah bisa sapi, bisa kerbau, bisa keledai. Kendaraan ke pasar bisa keledai, bisa kuda. Kalau perang bisa onta, bisa kuda, kayak gitu. Kendaraan-kendaraan yang bisa dinaiki oleh seseorang, oleh manusia. Nabi pernah menjumpai masyarakat sedang asik ngobrolnya di atas kendaraan yang mereka tunggangi, di atas binatang yang mereka tunggangi. Faqala, lantas Rasulullah SAW bersabda, irkabuha salimatan wada'uha salimatan. Wahai manusia yang punya akal dan punya nafsu, naikilah hewan-hewan itu dalam keadaan selamat, dan tinggalkan hewan-hewan tersebut juga dalam keadaan selamat. Intinya jangan kau siksa binatang-binatang yang kau jadikan tunggangan tersebut, yang kau jadikan kendaraan tersebut. Wala tattakhidhuha karosiyah li ahadisikum fit turuq wal aswaq. Wala tattakhidhuha karosiyah. Jangan kau jadikan hewan yang kau tunggangi menjadi kursi tempat duduk kalian ketika kalian ngobrol sesama kalian. Fit turuq wal aswaq, baik ngobrolnya di pasar, di jalan-jalan maupun di pasar. Hewan itu juga punya rasa capek. Hewan itu juga lapar perutnya. Hewan itu juga punya fisik lemah. Tidak semata-merta akan kuat
selamanya. Sama seperti kalian pun kalau ditunggangi terus ya capek. Nah, itu maksudnya Kanjeng Nabi ngajari kaum yang sedang asik ngobrol di atas hewan tunggangannya tanpa menyadari kalau hewan yang ditunggangi ya itu kecapean. Ya kalau sepeda motor nggak bisa capek, yang penting ada bensinnya. Kalau hewan ya, yang ngobrol asik sampai 1 jam 2 jam ngobrolnya di atas kudanya. Asik, gimana nasib kamu, gimana usaha kamu, kerja kamu, ngobrol di pasar atau di jalan-jalan. Makanya jadi tukang dokar itu harus memahami watak kuda. Jadi tukang unta harus memahami watak unta. Kapan unta itu lapar, kapan unta itu capek. Ini Nabi mengajari, mendidik kita agar kita sayang kepada binatang. Kalian butuh kecepatan kaki tunggangan kalian, tapi kalian harus sadar bahwa tunggangan itu juga makhluk Allah yang juga diberi kelemahan oleh Allah. Jadi kalian jangan semena-mena, sesuka sekenyang-kenyangnya ngobrol di atas kendaraan yang kalian tunggangi tanpa menyadari kalau tunggangannya kecapean. Bengengeh itu bukan karena lapar kadang, karena ibaratkan kuda itu manusia. Aduh, punggung saya pegel, sakit, saya capek tuan, jangan dinaiki terus, pantat kamu gede. Nabi menegur sahabat-sahabatnya, menegur kaum yang sedang asik ngobrol di atas tunggangan mereka. Naiki tunggangan tersebut dalam keadaan selamat, tinggalkan juga dalam keadaan selamat. Jangan kau jadikan kursi tempat dudukmu punggung binatang-binatang tersebut dengan asik ngobrol di tengah jalan atau di pasar. Farubba markubatin khairun min raqibiha wa aktsaru dzikron lillah minhu. Betapa banyak hewan yang ditunggangi itu lebih baik daripada manusia yang menunggangi. Betapa banyak hewan yang ditunggangi itu lebih banyak zikirnya kepada Allah daripada manusia yang menungganginya. Kuda bengenge kadang zikir kepada Allah, unta bengenge bersuara kadang ya berzikir kepada Allah. Katanya Nabi pesannya kepada para sahabat yang lupa diri bahwa tunggangan yang mereka tunggangi adalah hewan. Dari hadis yang kita baca ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Imam Tobroni dalam Sahihnya Imam Ahmad bin Hambal, dan dalam Sahihnya Abu Ya'la dan Imam Tobroni, sebagai bukti bahwa Nabi itu sayang dan sangat peduli kepada binatang yang tidak punya akal itu. Jadi kita yang jadi manusia jangan semena-mena, mentang-mentang punya akal tidak waras akalnya sampai menyiksa hewannya. Ini disebutkan dalam kitab Insanul Kamil Shahifah 140 cerita barusan. Yurwa juga disebutkan dalam kitab Nasoihul Ibad halaman 3. Yurwa diriwayatkan annal Imam Al-Ghazali ya radhiyallahu anhu ru'ya ba'da mautihi, bahwa sesungguhnya Imam Ghazali pernah dimimpikan oleh seseorang ulama sesudah wafatnya Imam Ghazali. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Lalu dalam mimpinya ulama tersebut bertanya kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika yal imam, wahai Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, gimana keadaanmu? Apa yang sudah Allah perlakukan kepadamu, wahai Imam Ghazali? Faqala, lantas Imam Ghazali menjawab, ghafaroli, Allah sudah mengampuni semua dosaku, Allah sudah menutup aibku, Allah sudah menghapus semua kesalahanku. Faqila bima dzalika. Lalu ulama yang mimpi Imam Ghazali bertanya kepada Imam Ghazali dalam mimpinya, bima dzalika, gara-gara apa sampai Allah mengangkat derajatnya jenengan? Apa gara-gara karangan kitabnya jenengan yang banyak? Apa gara-gara sholat tahajudnya? Apa gara-gara baca Al-Qur'annya, baca sholawatnya? Apa gara-gara
alim dan sering mengamalkan ilmu. Imam Ghazali lantas menjawab, qala, gara-gara dosa-dosaku diampuni oleh Allah semua itu gara-gara masalah ini. Bidzubabin bariha alal qalam wa ana aktub fataroktuhu hatta roya. Faktor penyebabnya adalah gara-gara ada seekor lalat yang menghinggap ke pena yang pada saat itu aku pakai nulis ilmu. Aku pakai nulis ilmu ngarang kitab. Pada saat aku ngarang kitab, mentutulkan mangsi tinta ya ke sebuah kertas. Di saat itulah sebelum tanganku sampai ke kertas nulis, tiba-tiba ada lalat menghinggap di tintaku, di penaku karena kehausan. Saya biarkan lalat itu sampai lalat itu merasa segar, kekenyangan dengan tinta. Setelah pergi mau aku teruskan lagi, ada lalat lain yang menghinggap yang kedua kalinya. Setelah kenyang lalat yang kedua ini miber terbang ya, mau aku lanjutkan nulis lagi, ada lalat lain yang ketiga menghisap tintaku. Nggak aku lanjutkan sampai si lalat ini kenyang dengan tinta yang mau pakai aku nulis ilmu. Setelah semua lalat itu sudah tidak ada yang hinggap lagi, baru aku melanjutkan. Bihada, dengan sebab inilah ghafarallahu li, Allah mengampuni semua dosaku gara-gara aku pernah sayang kepada lalat. Kayak gitu. Itu kelas Imam Ghazali. Imam Ghazali ini nasibnya sama kayak orang tuanya. Maka nama Imam Ghazali sama kayak nama bapaknya. Nama bapaknya sama kayak nama kakeknya. Nama aslinya Imam Ghazali itu Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau buyutnya bin Ahmad At-Tusi dari kota Tus, Irak ya. Karena apa kok nama Imam Ghazali sama nama bapaknya sama nama kakeknya kok kembar, sama-sama Muhammadnya? Karena Imam Ghazali sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya pada saat Imam Ghazali di dalam kandungan ibu. Demikian pula bapaknya Imam Ghazali ditinggal mati oleh kakeknya Imam Ghazali pada saat bapaknya Imam Ghazali masih di dalam kandungan ibunya. Jadi adatnya orang Arab yang banyak ditiru oleh ulama-ulama kita ya, para habaib, para dzurriyyah Nabi, ketika anak ditinggal mati bapaknya sudah yatim mulai dalam kandungan, itu nanti semisal anak itu laki-laki, maka adatnya nama anak disamakan kayak nama bapaknya. Kayak nama guru saya itu ada namanya Ki Abdul Jalil bin Abdul Jalil bin Fadil. Kenapa kok nama anak sama nama bapaknya sama? Karena Kiai Abdul Jalil ditinggal mati oleh Ki Abdul Jalil bin Fadil masih dalam kandungan ibunya. Nanti namanya disamakan. Itu adatnya orang Arab. Sampean besok-besok ya gitu, sampean mati dulu istrinya pas ngandung. Ya pesan wasiat dulu ke istrinya. Dek, anakku kalau laki-laki samakan namanya kayak aku, Ahmad misalnya. Wasiat dulu. Karena tafaul kepada salafuna soleh biasanya kayak gitu. Luar biasa Imam Ghazali, luar biasa. Belum pernah melihat wajah abahnya, yang kemudian jadi ulama besar beliau. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'ah halaman 162 diceritakan kisahnya sahabat Nabi Summiya Abu Dzarrin bihi. Dulu ada sahabat Nabi namanya sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Ini kalau orang pernah belajar kitab dan baca hadis ya, sering mendengar nama Abu Dzarrin Al-Ghifari. Ini sahabat Ansor. Sahabat Ansor yang pertama kali menampung Rasulullah SAW pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu orang pertama yang menampung Nabi, orang pertama yang rumahnya disinggahi Rasulullah SAW, rumahnya disewa, dikontrak oleh Rasulullah. Itu
rumahnya Abu Dzarin Al-Ghifari sebelum dibangunnya Masjid Nabawi, sebelum dibangunnya rumahnya Rasulullah SAW sendiri. Abu Dzarin Al-Ghifari ini sahabat Ansor. Abu Dzarin Al-Ghifari, kalau secara bahasa Abu Dzarin bapaknya semut, ya. Abu Dzarin, Dzarin itu semut, Dzarin. Kenapa beliau kok punya nama Abu Dzarin Al-Ghifari? Li'annahu kana yatasaddaqu bisukar ala dzarri fi baitihi. Karena sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari, beliau istiqomah setiap hari sodako gula kepada semut yang ada di rumahnya. Di rumah yang banyak semutnya itu malah disodakoi sama Abu Dzarin Al-Ghifari, disodakoi gula. Dulu di sini ada tetangga ibu-ibu ya, setiap pagi buang gula 1 kilo, niatannya makani semut. Guru saya ada namanya Ki Abdul Azim bin Urib bin Ibrahim, Ki Ahmad Nurusilan Bakir, itu di rumahnya itu ada 2 wadah gula. Yang gula satunya memang disediakan untuk tamu, untuk buang wedang sendiri buat kopian. Yang gula satunya ini disediakan untuk semut memang. Ini diteruskan oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya sampai sekarang. Tiap hari makani semut. Kalau sampai gula yang banyak semutnya ini dibuang, semutnya dibuang, itu biasanya beliau Ki Abdul Azim bin Urib marah. Kalau ada cucunya sedang makan, kemudian ada kucing mendekat, terus tidak dikasih, tidak berbagi lauk, marah ya Abdul Azim bin Urib. Ya Abdul Azim bin Urib ini setiap sholat, setiap tahiyat awal atau tahiyat akhir, sebelum salam beliau dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak mau berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sambil pejam mata beliau biasanya pas baca salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak jawab-jawab ketika sholat tahajud. Nabi tidak jawab-jawab salam, beliau tidak berhenti ngucapin assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru setelah Rasulullah SAW menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh Abdul Azim, baru dilanjut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru dilanjut sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai segitunya. Itu thariqahnya beliau tiap hari ya, istiqomahnya makani semut. Nah, gitu. Kisahnya sama kayak sahabat Abu Dzarin, sampai dijuluki Abu Dzarin bapaknya semut karena istiqomah setiap hari sodako kepada semut. Waqala, alasannya Abu Dzarin Al-Ghifari apa? Beliau beralasan innahu min jironi, semut itu masuk kategori tetanggaku. Sedang Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan ini diikuti oleh Habib Hamid bin Umar bin Hamid, yaksimut ta'am lil hiri, beliau juga berbagi makanan kepada kucing, kama yaksimu li auladihi, sebagaimana beliau berbagi makanan kepada putra-putrinya. Wa yaqulu hadza minal masakin. Kalau Abu Dzarin Al-Ghifari bilang kalau semut itu min jironi, semut termasuk tetanggaku. Lalu Habib Hamid bin Umar bin Hamid Al-Hamid, beliau bilang, kenapa beliau ngasih kucing, makanan kucing setiap hari sama seperti ngasih makanan ke anak-anaknya? Alasannya beliau, kucing itu termasuk miskin, makhluk yang miskin. Hadza minal masakin. Kalau Abu Dzarin Al-Ghifari bilang, innahu min jironi, semut itu termasuk tetanggaku. Habib Hamid bin Umar Al-Hamid bilang, kucing itu termasuk minal masakin, termasuk makhluk Allah yang miskin. Apa dasarnya? Dasarnya di surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bih, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan yang lain.
Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wabidil kurbah, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada famili, kepada orang yang ada hubungan kerabat, termasuk anak istri. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak yatim, anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada fakir miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga, apalagi yang ada ikatan kerabat. Ini dasarnya Abu Dzarin Al-Ghifari, karena di Al-Quran memerintahkan ihsan, berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang miskin. Semut itu termasuk tetangga kita karena hewan yang sering kumpul dengan kita. Kucing itu termasuk makhluk yang miskin. Buktinya setiap kucing datang ke rumah pasti meminta-minta, ngintip-ngintip, mau nyuri makanan. Berarti termasuk fakir miskin. Dasarnya pakai ayat Quran, kategori makhluk yang miskin. Kalau semut kategori tetangga. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetanggamu. Di antara tetangga kita adalah semut. Muliakan tamumu. Di antara tamu kita adalah kucing yang datang. Bukan ini yang nanti perasaan tamu. Kucing yang baru datang. Inna Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Cerita berikutnya ini diceritakan di dalam Kalamul Habib Alwi bin Syihab juz 1 halaman 84. Ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab marra bi sabiyyin yal'ab bitairin wa yu'adzibuh. Sayyidina Umar bin Khattab, inna Sayyidina Umar bin Khattab marra bi sabiyyin yal'ab bitairin wa yu'adzibuh. Sayyidina Umar bin Khattab pernah lewat di sebuah jalan menjumpai anak kecil sedang memegang burung pipit, manuk emprit, burung pipit, sedang dibuat mainan dan burung tersebut disiksa. Kakinya dipegang gini, kepalanya dipegang gini, kok disiksa burungnya. Kelihatan Sayyidina Umar bin Khattab. Farahima dzalika ta'ira. Sayyidina Umar bin Khattab sangat kasihan kepada burung yang disiksa oleh anak kecil. Namanya anak kecil kan tidak tahu. Seharusnya mainan boneka kok mainan makhluk yang hidup. Akhirnya diambil sama Sayyidina Umar bin Khattab. Washtarahu minas sabiy wa atlaqahu. Ini saya beli ya, kamu saya kasih uang banyak, ini kamu ambil. Anak kecil dikituin sama Sayyidina Umar, ini kamu ambil uangnya, burungnya untuk saya beli ya. Iya pak, anak kecil itu tidak tahu kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini khalifah, presiden. Setelah didapat burung itu lalu dilepas sama Sayyidina Umar bin Khattab. Walamma mata ra'auhu jamaahirus sahabah. Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab ini wafat, mayoritas sahabat Nabi yang hidup sesudah meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab, mayoritas jamaahir itu berarti kebanyakan sahabat yang mimpi ketemu Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar ini wafat. Jamaahirus sahabah, mayoritas sahabat Nabi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir mimpi ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah Sayyidina Umar meninggal dunia. Mayoritas sahabat itu waqala lahum, bertanya kepada Sayyidina Umar, gimana keadaan jenengan sekarang? Kenapa kok bisa dapat derajat yang mulia? Sayyidina Umar menjawab, rahimani rabbi bi rahmati lil usfur. Aku disayang oleh Allah, semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah, semua kesalahanku dihapus oleh Allah
derajatku diangkat, dimasukkan ke surga gara-gara aku pernah sayang kepada seekor burung pipit. Gara-gara itulah kemudian menjadi faktor penyebab dosa-dosaku diampuni, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang paling keji. Bahkan beliau itu sebelum masuk Islam pernah mengubur anaknya hidup-hidup, pernah. Setelah beliau masuk Islam menjadi khalifah, pernah mengkisos, pernah merajam 2 putranya, dikubur dengan kepalanya karena berbuat zina. Anaknya melakukan perzinaan dan saksinya lengkap 4, lalu beliau merajam anaknya sendiri pada saat Sayyidina Umar bin Khattab ini jadi presiden. Kesalahan anak malah tidak ditutup-tutupi. Kalau seandainya pejabat sekarang gimana? Ada bupati, ada Pak RT, Pak RW, kepala desa, anaknya yang salah ya ditutup-tutupi kesalahannya biar nak masuk penjara. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab di penjara sendiri malah anaknya melakukan perbuatan maksiat, perzinaan, dan saksinya 4 menyaksikan, dirajam, dikubur dengan kepalanya, lalu dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan nama anaknya Sayyidina Umar bin Khattab Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Bahkan Abdurrahman bin Umar bin Khattab ini kehausan pada saat dikubur tinggal kepalanya, dilempari batu sampai meninggal. Sebelum itu sempat minta berhenti. Abah, saya haus, berilah saya kesempatan minum 1 menit saja, setelah itu lanjutkan siksaan saya, hukuman saya. Jangan nak, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, mending kamu haus di dunia, yang penting kamu di akhirat kenyang, segar. Ya udah bah, lanjutkan. Lanjut, 1 kali lemparan batu langsung meninggal dunia. Itu ada anaknya namanya Abdurrahman. 2 kali Sayyidina Umar bin Khattab itu mengkisos, merajam anaknya 2 kali. Sayyidina Umar bin Khattab ini ditakdir oleh Allah dibunuh oleh orang kafir Majusi pada saat beliau ngimami sholat subuh. Sayyidina Umar bin Khattab itu pada saat ngimami sholat subuh, lalu ada orang menyelinap masuk ke dalam Masjid Nabawi sambil membawa pedang, lalu Sayyidina Umar ditikam dari belakang. Yang lain kan orang Islam sedang sholat, tiba-tiba ada orang nyelonong ke depan ke tempat pengimaman sholat, langsung disuduk, langsung ditusuk. Itu namanya Abu Lu'lu', orang kafir Majusi, orang penyembah api, orang penyembah matahari juga, kafir Majusi. Tapi Abu Lu'lu' setelah menusuk Sayyidina Umar bin Khattab langsung bunuh diri karena takut dianiaya oleh orang Islam. Dari saking bencinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, menyimpan rasa dendam. Sayyidina Umar bin Khattab ini punya istri namanya Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini radhiyallahu anha binti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari istrinya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali istrinya 4, tapi yang terkenal Siti Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra, lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Ummi Kulsum, dan Siti Ruqayyah. Ummi Kulsum ini istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ummi Kulsum binti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Ummi Kulsum sampai bilang, suamiku dibunuh pas sholat subuh, ayahku juga dibunuh pas sholat subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas ngimami sholat subuh dibunuh, tapi yang bunuh orang Islam sendiri yang sudah terprovokasi oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah dan antek-anteknya. Yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ini orang Islam, hafal Quran, ahli puasa, ahli tahajud, bisa terprovokasi, bisa membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa orang Yahudi kalau sudah mengadu domba orang Islam sesama orang Islamnya. Mereka masuk, menyelinap masuk, pura-pura Islam, memfitnah Sayyidina Ali. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam sampai percaya. Kayak gitu kisahnya. Sahabat itu dibunuh semua. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh pas baca Al-Quran. Dikeroyok orang banyak malah.
nggak ketemu jumlahnya. Kalau 1000 mungkin lebih karena demonstrasi ya, urunan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diracun, sahabat Nabi itu dibunuh semua. Sayyidina Husain cucu Nabi jadi penggal. Cerita berikutnya, di antara ulama yang sangat rahmat kepada binatang, karena Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Ar-Rifai ini di antara wali kutub penjaga arah 4. Kalau di kitab Jamil Usul fil Aulia ada 4 wali kutub yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga arah 4. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Ahmad Al-Badawi, yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, yang keempat Syekh Ahmad Ar-Rifai. 4 wali penjaga arah 4. Jadi kalau Fatihah jangan hanya Syekh Abdul Qadir saja. Arah itu ada 4. Kalau Syekh Abdul Qadir saja berarti satu arah yang kamu Fatihah. Biar kita jalan kemana-mana selamat, barokahnya 4 walinya Allah ini ya. Ke arah mana saja insya Allah barokah. Fatihah 4 orang ini setelah mengirimkan Fatihah kepada Rasulullah SAW. Selamat. Syekh Ahmad Ar-Rifai idza namat ala kummihil hirrah. Beliau kalau kerahnya, tahu kerah ya, lengan bajunya ini ditiduri kucing. Waktu sholat, di waktu sholat, qata'ahu, kalau kerah bajunya atau lengan bajunya atau ininya kan pakai gamis ya, itu sedang ditiduri kucing, dari saking takutnya beliau mengganggu asiknya kucing yang tidur itu, sampai kerah bajunya, lengan bajunya dipotong. Lengan bajunya yang dipotong, bukan kucingnya yang dipotong, kayak gitu. Kalau misal ini sarungnya beliau ditiduri kucing, ini sarungnya malah dipotong. Ini pada waktunya sholat sudah masuk. Wa idza sholat, ini pada waktu sholat ya, pada waktu sholat. Wa idza sholat, takut kucing itu kan najis ya, najis jadi potong. Wa idza sholat khotohu, kalau beliau sudah mengerjakan sholat maka tidak dipotong bajunya, cuma digariskan, diberi pembatas, dikasih pembatas antara kucing dengan beliau, dibiarkan sampai kucing itu bangun. Jadi ketika sholat ada kucing yang menduduki, langsung pakaian ini yang sekiranya auratnya tidak buka itu langsung dipotong ketika sholat. Cara motongnya gimana ya? Mungkin langsung disobek ya, langsung disobek. Ini dijelaskan dalam kitab Syarhul Ainiyah 106. Berikut kitab Nurul Absar, juga ceritanya beliau. Min makarimi akhlaki Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, termasuk kemuliaan budi pekerti Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita dapat keberkahan yang Allah titipkan dalam beliau. Anna kalban hasala lahu judam, ada seekor anjing yang tertimpa penyakit lepra, penyakit judam. Fastaqdzarathu nufusu ahli baladihi, sehingga semua hati penduduk orang-orang yang kumpul sekota sekampung dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai semuanya jijik karena melihat anjing itu tertimpa penyakit judam, penyakit lepra. Penyakit judam itu biasanya kulitnya itu atau wajahnya atau tangannya itu awalnya memerah, setelah memerah itu menghitam, setelah menghitam lalu rontok, dagingnya yang rontok. Kalau manusia yang kena itu biasanya wajahnya memerah, setelah memerah menghitam, setelah menghitam dagingnya ini rontok, bisa wajah bisa jari-jarinya, menjijikkan jelas. Apalagi anjing. Biasanya orang kalau di kitab Hasyiatul Baijuri, orang yang tertimpa penyakit judam itu kadang karena bapaknya dulu menyetubuhi
ibunya pada saat ibunya haid. Itu bisa yang judam nanti bapaknya, bisa yang judam itu anaknya. Judam nurun, judam itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang yang menyetubuhi istrinya pada saat haid itu sunat sedekah. Ketika pas darah lagi keluar, maka sedekahnya 1 dinar. Darahnya pas tidak keluar, lagi bersih, pas disetubuhi, tapi dalam masa haid, maka sedekahnya 1/2 dinar sebagai tebusan dosanya. Wa sara kullu wahidin yatrudu an babihi. Semua orang pada saat itu, setiap anjing itu datang ke rumah mereka, langsung anjing itu dilempari, langsung anjing itu diusir. Jijik, suruh pergi ya. Dilempari langsung. Fa akhadha Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, lantas anjing tersebut diambil oleh beliau, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Wa kharaja bihi ilal bariyah, dan anjing tersebut dibawa pergi ke hutan. Wa daraba alaihi midallatan, dan anjing tersebut sama Syekh Ahmad Ar-Rifai dibuatkan sebuah payonan, sebuah tenda, sebuah rumah-rumahan. Wa sara yakulu huwa wa iyyahu wa yaskihi wa yudahinu hatta afahullahu minal judam ba'da arba'ina yaman. Setiap hari sampai 40 hari. Setiap hari anjing yang sakit judam itu dikasih makan sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, dikasih minum sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, diminyai tubuhnya, dimandikan, sampai Allah menyembuhkan anjing tersebut dari penyakit judamnya setelah 40 hari. Fasakhona lahu ma'an wa ghassalahu wa dakhala bihil balada. Lantas setelah anjing tersebut sembuh dari judamnya, Syekh Ahmad Ar-Rifai memanaskan air untuk anjing itu, dan setelah ada air panas dan dihangatkan dan dibuat mandinya anjing itu, lantas beliau baru masuk ke negaranya dengan membawa anjing tersebut. Wakila lahu ata'itani bihadal kalbi hadal i'tina kullah. Wahai Syekh Ahmad Ar-Rifai, kenapa jenengan kok sampai ndak jijik merawat anjing ini dengan sangat penuh perhatian? Faqala, beliau menjawab, "Naam, iya memang. Khiftu ayu akhidhanillahu ayu akhidhaniyallahu yaumal qiyamah." Aku kalau ndak merawat anjing ini, aku khawatir Allah akan menyiksaku kelak di hari kiamat. Wa yaqulu ama indaka rahmatun lihadal kalbi ama takhsha an abtaliyaka bimabtalaitu bi hadal kalba. Katanya Syekh Ahmad Ar-Rifai bilang kepada orang-orang yang mengkritik apa yang beliau lakukan, aku khawatir kelak aku akan disiksa oleh Allah gara-gara tidak nolong anjing ini. Apakah kalian tidak punya rasa kasih sayang pada anjing ini? Apakah kalian tidak takut kelak kalian akan mendapatkan bala, ujian, punya penyakit kayak yang diderita oleh anjing ini? Anjing ini makhluk yang tidak berakal. Memang sengaja Allah ciptakan anjing ini najis mughalladh. Tapi bukan salah anjingnya sendiri memilih nasibnya jadi najis mughalladh kan. Memang Allah mentakdirkan anjing itu jadi hewan yang najis mughalladh, menjadi rintangan untuk manusia. Jadi beliau setiap hari terkena najis mughalladh. Setiap hari Syekh Ahmad Ar-Rifai setelah memandikan anjing ini, beliau langsung membasuh dirinya 7 kali basuhan, dan di antara 7 kali basuhan ini beliau campur dengan debu. Karena di dalam najis mughalladh, najis anjing maupun najis babi ini, kalau di kitab Ibanatul Ahkam saranya Bulul Maram, mengandung virus, baksil, wabah, penyakit, yang penyakit itu tidak bisa terbunuh kecuali hanya dengan debu.
Jadi cara mensucikan najis mughalladah itu 7 kali basuhan. Di antara 7 ini harus dan wajib dicampuri tanah, harus dicampuri bumi. Karena kalau tidak dicampuri bumi tidak selesai. Dan penyakit atau virus yang dihasilkan dari najis anjing atau babi ini tidak akan mati sampai kapanpun kalau hanya pakai air. Di situ rahasianya. Kenapa syariat Islam untuk najis mughalladah kok masih diwajibkan pakai debu atau pakai tanah, tidak cukup hanya pakai air kayak najis-najis yang lain. Kalau Habib Abdullah Al-Idrus malah gini, ini dalam sir hatinya Syekh Ahmad Arifai sama Syekh Habib Abdullah Al-Idrus ini punya perasaan takut, karena di dalam hatinya ada bisikan, ada teguran Allah, kalau ente nak nolong anjing itu derajat kewalianmu akan aku cabut. Jadi karena itulah beliau tidak berani. Terus ditolong sampai sembuh. Ya resikonya setiap hari kena najis mughalladah, resikonya. Min kalami Sayyidinal Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu arba'un la yanbaghi lisyarif ayya'nafa minha. Qiyamuhu min majlisi li abihi wa khidmatu li dhaifihi wa qiyamuhu ala dabati wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Kitab Al-Manajusawi dan Syarhul Ainiyah. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, Imam Ja'far Shadiq ini masih cicitnya Rasulullah SAW. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain As-Sibti bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Itu kalau dari nasab bapaknya Imam Ja'far Shadiq, dari nasabnya Muhammad Al-Baqir, ayahnya. Tapi kalau dari ibunya, Imam Ja'far Shadiq ini masih cicitnya Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ja'far Shadiq punya ibu namanya Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dari ibunya masih cicit daripada Abu Bakar As-Siddiq, kalau dari ayahnya masih cicit daripada Nabi Muhammad SAW. Imam Ja'far Shadiq ini punya makalah arba'un la yanbaghi lisyarif ayya'nafa minha. Ada 4 perkara yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi orang mulia meninggalkan 4 perkara ini. Anti dari 4 perkara ini apa saja? Seharusnya orang yang mulia melakukan 4 hal ini. Yang pertama, qiyamuhu min majlisi li abihi. Ketika ada bapaknya datang, ada orang tuanya datang, dia sedang duduk, usahakan dia berdiri menghormat orang tuanya. Ketika kamu diangkat derajatnya oleh Allah, dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh muridmu, santrimu, dihormati oleh masyarakat secara umumnya, lakukan 4 hal ini tidak sepantasnya kau tinggalkan, katanya Imam Ja'far Shadiq. Yang pertama, berdirilah engkau dari tempat dudukmu ketika orang tuamu atau bapakmu datang, menghormat. Yang kedua, wa khidmatu li dhaifihi, layani tamumu, hormati tamumu dengan menyediakan hidangan, menyediakan tempat tidur, bantal, menyediakan kopi, pokoknya dihormati tamu. Meskipun tamunya bukan di luar kota, tapi tetangga kalau mampir ke rumah kita namanya tamu. Tidak harus apa itu yang tidak kumpul satu desa. Yang kedua, pesannya beliau, wa qiyamu ala dabatihi, laksanakan tanggung jawabmu kepada binatang yang kau tunggangi, yang kau piara. Kalau kamu punya ikan yang kau piara di kolam, ya kasih makan. Kamu punya kucing, kasih makan. Kamu punya kendaraan kuda, kasih makan. Harus tanggung jawab kepada kendaraannya, kepada binatang yang dipiara. Yang keempat, yang terakhir, pesannya beliau, wa khidmatuhu liman yata'allamu bihi, bagi engkau yang mengajar ilmu, bagi engkau yang ngerti ilmu, niati ketika kamu ngajar, niat melayani murid yang belajar ilmu kepadamu. Jangan niat gurui, tapi niat jadi pelayan mereka. Itu pesannya beliau. Jadi yang pertama, berdiri ketika orang tua datang. Yang kedua, menghormati tamu. Yang ketiga,
tanggung jawab kepada hewan yang dipiara. Yang keempat, itu niat ngabdi melayani umat yang membutuhkan ilmumu. Jadi ketika kamu menyampaikan ilmu, niati kamu mengabdikan dirimu kepada mereka. Berarti kamu jadi pelayannya Allah. Kamu mewakili Allah, mewakili Kanjeng Nabi, menyalurkan ilmu yang atau syariat yang dibawa oleh beliau kepada orang yang membutuhkan. Itu niati ngabdi. Jangan niati menggurui. Karena kalau di kitab Is'adur Rafiq itu orang yang ngasih tahu, ngandani, gurui. Kalau sampai muridnya nak mengamalkan apa yang dia suruh, itu kedusan, bisa dosa. Jadi jangan niat gurui, tapi niat mengabdikan diri, atau hanya niat membacakan kitab aja. Perkara nanti diamalkan apa tidak, apa katanya dia, kayak gitu. Dan khawatirnya lagi, takut semua ilmu yang kita sampaikan itu masih ada yang masih belum kita amalkan sendiri. Kemudian yang kita bahas ini jadi ilmu manfaat dan barokah. Al-hadiniyat wa ala kuliyatin sholihah wa ala kulli mana wasalafu sholih bijai nabil musafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bisiri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.